Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa Ia mau menaruh belas kasihan. Ya, bahkan di sini kita baca juga Tuhan bermurah hati kepada siapa Ia mau bermurah hati. Ya, dan di sana juga dikatakan kita melihat saudara bahwa ya semua yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini itu adalah sekehendak Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini ya dari bagian atas ini tentang hal-hal yang tidak dimengerti oleh manusia. Contoh ya, mengapa Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau? Sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah berfirman bahwa Yakublah yang akan menjadi ya anak perjanjian ya. Dan Esau sekalipun dia kakak tapi dia akan menjadi yang ya tidak menerima hak kesulungan. Di sini juga kalau kita membaca di atas dikatakan kenapa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga Fir'aun itu bangkit dan dia menawan bangsa Israel. Ada banyak hal dalam hidup ini yang seringkali kita tidak mengerti saudara. Ada banyak hal yang seringkali tidak bisa dicerna dengan akal logika kita manusia. Tapi mari kita mengerti hari ini bahwa firman Tuhan berkata, ya, semua itu adalah kedaulatan dan kehendak Tuhan. Saya beri contoh saja, misalnya ada seorang ibu yang datang kepada saya dan bertanya, "Bu, kenapa anak saya dipanggil Tuhan? Anak saya masih sangat muda, dia dipanggil Tuhan, dia mati dan meninggalkan saya. Kenapa Tuhan mengambil anak saya? Kenapa bukan anak lain yang nakal, yang memang pantas untuk mati?" Saudara, tidak semua persoalan di hidup kita ini ada jawabannya. Tidak semua masalah di hidup kita ini dapat kita cerna dengan logika kita. Pada akhirnya sebagai manusia, kita harus kembali kepada kedaulatan Tuhan. Ya, itulah Tuhan. Dia yang berkehendak, Dia yang berkuasa, Dia yang melaksanakan, Dia yang melakukan. Bagian kita sebagai manusia hanyalah belajar percaya bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan dan itulah yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Ya, seringkali orang bertanya kenapa, dan kenapa kita tidak menemukan jawaban. Pada akhirnya kita hanya menjadi kecewa kepada Tuhan karena kita tidak memahami segala sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Ada yang berkata, kenapa anak saya meninggal, Bu? Ya mungkin Tuhan lebih tahu, lebih baik dia meninggal sekarang daripada nanti dia hidup tapi dia akan mengalami sakit yang parah atau bagaimana. Tuhan yang tahu, dan mari kita yakini itu adalah yang terbaik. Waktu kita hanya bertanya, kita terus bertanya, kenapa, maka pada akhirnya kita ini hanya akan timbul satu sikap yang berbantahan dengan Tuhan. Ya, sehingga ayat ini berkata, ya, Roma 9 ayat 20. Di sana dikatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah ya yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Ya, siapa yang dapat menyalahkan Tuhan dalam segala keputusannya? Siapa yang akan menentang Dia? Ya, sekali lagi ya, mari kita menyadari pikiran kita, otak kita, logika kita ini terlalu sempit untuk memahami Tuhan yang begitu besar. Karena itu bagian kita hanyalah mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa ya apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita itulah yang terbaik, saudara. Mungkin kita merasa ada banyak ketidakadilan. Mungkin kita merasa ya apa yang Tuhan putuskan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan ada begitu banyak penolakan dari hati kita yang mungkin merasa ya Tuhan tidak adil. Tapi mari kita menyadari bahwa kita ini hanyalah ciptaan, bahwa kita ini hanyalah ya tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan ya, dan jangan berbantah dengan Dia, saudara. Dikatakan ya, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang akan menentang kehendaknya? Kita mutlak harus menerima kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi di hidup ini, itulah keputusan Tuhan. Ada banyak hal juga yang tidak bisa kita selami dengan logika kita. Ada banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan dengan kekuatan kita. Pada akhirnya yang terbaik hanyalah bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi.
Ya, mungkin engkau kecewa karena anakmu dipanggil Tuhan di usia muda. Katakan, Tuhan, aku ada rasa yang aku sedih kehilangan anakku, tetapi aku percaya bahwa Tuhan yang lebih tahu yang terbaik. Kita harus belajar memperkatakan hal seperti itu supaya kita tidak bertentangan dengan Tuhan. Ya, dapatkah orang berkata, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku seperti ini? Ya, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang satu menjadi bentuk yang seperti ini, gumpalan yang satu menjadi yang seperti sana? Mari kita menyadari, saudara, bahwa kita tidak punya hak bahkan atas hidup kita, semua adalah milik Tuhan. Dan kita perlu belajar yang namanya berserah.